Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat berjumpa kembali teman-teman. Semoga teman-teman semua selalu ada dalam keadaan sehat walafiat. Setelah sekian lama, ya sekitar hampir 2 bulan lebih, saya tidak pernah berbagi informasi kembali teman-teman ya. Tidak pernah sharing kembali dengan teman-teman, sharing tentang berbagai aktivitas kita, baik itu aktivitas di sawah maupun aktivitas di kebun ya. Jadi akhirnya sekarang saya bisa berbagi informasi kembali, ingin berbagi aktivitas kembali dengan teman-teman ya. Setelah tadi itu sekitar 2 bulan lebih saya istirahat ya, tidak pernah berbagi aktivitas dengan teman-teman ya. Dan pada sore hari ini saya sedang berada di sawah karena saya ingin berbagi informasi kembali, ingin berbagi aktivitas kembali dengan teman-teman, khususnya tentang pertanian di sawah gitu teman-teman ya. Setelah hampir 2 bulan saya tidak pernah berbagi informasi dengan teman-teman. Nah, pada saat ini pada musim sawah yang kedua ya, mulai dari pembenahan lahan, penyemaian, tandur, sampai penyemprotan dan pemupukan, saya tidak pernah berbagi informasi dengan teman-teman ya. Dan saat ini saya akan berbagi informasi tentang padi kita teman-teman ya, padi kita. Ini musim kedua teman-teman ya, ini musim kedua pada dunia pertanian. Dan untuk cuaca kemarau teman-teman ya, untuk cuaca kemarau panasnya sangat menyengat gitu teman-teman ya, panasnya sangat menyengat. Dan inilah padi kita teman-teman ya, inilah padi kita. Ini padi kita umur 71 hari itu teman-teman ya. Ini berumur 71 hari. Sebenarnya banyak hal perubahan ya, banyak perubahan dalam musim sawah pada musim kedua ini. Ada banyak perubahan yang saya lakukan dalam pengelolaan sawah ya. Cuman saya belum bisa berbagi informasi dengan teman-teman saya. Karena apa? Karena saya ingin melihat dulu hasilnya seperti apa gitu ya. Kalau toh memang ada peningkatan daripada musim sebelumnya, dari pengelolaan sawah sebelumnya, mungkin nanti akan saya informasikan seutuhnya kepada teman-teman. Karena jujur pada musim kali ini banyak hal yang berubah dari pola yang saya lakukan gitu teman-teman ya. Baik dari pengelolaan lahan, cara penyemprotan, cara pemupukan maupun obat-obatnya, ada banyak hal perubahan yang saya lakukan di musim ini gitu ya, di musim ini gitu. Cuman tadi itu saya belum bisa berbagi informasi perubahan-perubahan tersebut karena saya ingin melihat dulu hasilnya gitu teman-teman ya, ingin melihat dulu hasilnya. Kalau toh musim ini ada peningkatan tonase ya pada musim kedua ya, dan biasanya memang pada musim kedua itu akan berkurang hasilnya daripada musim pertama. Nah, pola yang sekarang mungkin akan diterapkan nanti di musim tanam selanjutnya. Apakah hasilnya akan sama atau tidak gitu teman-teman ya. Jadi pada saat ini saya hanya sedikit sharing aja gitu kepada teman-teman. Setelah tadi itu sekitar 2 bulan lebih saya tidak pernah berbagi informasi dengan teman-teman ya, dengan teman-teman. Jadi pada musim tanam kali ini saya tidak menanam padi yang bisa dimakan ya, hanya saya tanam ketan sekarang teman-teman ya.
saya tanam ketan lusi nih sekarang. Jadi padi yang saya tanam kali ini bukan Impari 32 sebagaimana biasanya ya. Sebagaimana biasanya pada musim kali ini saya tanam ketan lusi ya. Jadi semua ya sekitar 1 hektar saya tanami ketan lusi ya. Ketan lusi teman-teman gitu ya. Cuman padi kita baru berumur 71 hari sampai saat ini. Padahal punya tetangga-tetangga kita sudah dipanen semua teman-temannya. Tuh, ini sudah dipanen. Apalagi yang sebelah barat itu ya, ada yang sebelah barat itu tinggal punya kita saja tuh. Itu yang hijau tuh ya. Itu yang hijau hanya tinggal punya kita saja tuh teman-teman. Jadi sekelilingnya sudah dipanen semua ya, sudah dipanen semua. Cuman untuk lahan yang ini ya, lahan yang sebelah timur, ini sebelah timur teman-teman ya. Yang ini yang sebelah timur, ini tinggal pinggir kita lagi yang belum dipanen. Sedangkan pinggir yang sebelah sini ini sudah dipanen itu teman-teman ya. Ini sudah dipanen semua ya. Kenapa saya tidak bareng gitu ya, tidak bareng dengan tetangga-tetangga sawah kita? Karena ya ada musibah lah ya. Jadi kita pas membuat semaian padi kena musibah ya, kena musibah, akhirnya kita harus membuat semaian kembali ya. Dan akhirnya padi kita terlambat dari punya tetangga kita ya, punya tetangga kita. Kalau punya tetangga kita sudah dipanen, padi kita baru berumur 71 hari. Padahal kata tetangga-tetangga ya, kata masyarakat bahwa kalau ketan itu umurnya lebih cepat sebenarnya, lebih pendek daripada padi Impari 32 ya. Cuman tetangga kita untuk di musim kedua memang tanam padi yang berumur cepat, berumur genjah ya, 2,5 bulan rata-rata yang tanam gitu ya, yang tanam. Dan untuk tanaman ketan sendiri saya baru musim ini ya, baru musim ini saya tanam gitu teman-teman ya. Saya tanam baru musim ini. Ya seperti inilah padi ketan kita ya, ketan lusi ini ketan lusi. Jadi semuanya lahan 1 hektar saya tanam ketan lusi semua teman-teman ya. Tuh, punya tetangga kita sudah pada dipanen teman-teman. Makanya ada resiko ya ketika punya tetangga kita sudah dipanen dan punya kita belum, ada resiko. Biasanya ada imbas ya, hamanya mungkin ke padi kita gitu kan, ke padi kita. Jadi kalau bahasa orang sini bahasanya ngagibeg katanya gitu ya. Jadi ada yang tidak berisi satu lajur pinggir batas gitu ya, gitu. Ini ya, ini padinya ya, ketan lusi, padi ketan lusi ini teman-teman. Mudah-mudahan ya menghasilkan teman-teman ya. Saya minta doanya kepada teman-teman, mudah-mudahan padi kita tonasenya lebih baik daripada musim kemarin gitu teman-teman ya. Dan karena apa? Karena pertama dari seluruh pola yang selalu saya gunakan ada banyak perubahan ya, ada banyak perubahan gitu. Perubahannya di mana? Pertama dari sisi pengolahan lahan, saya juga hanya informasi dari masyarakat ya. Cuman saya coba terapkan karena logis juga gitu kan. Pertama, perubahan yang saya lakukan ketika sudah dilakukan penyingkalan dalam pengolahan lahan, saya semprot pakai E4 ya. Pakai E4 lahannya dengan dicampur molase ya. Karena itu akan berpengaruh terhadap unsur hara ya, unsur hara tanah gitu ya, unsur hara tanah. Itu perubahan yang pertama yang saya lakukan. Yang kedua dari pemupukan ya,
kalau kalau komposisinya masih sama ya, tidak ada perubahan, cuman saya merubah dari sisi waktu pemupukan teman-teman ya. Kalau di musim sebelumnya, pemupukan itu saya lakukan pemupukan pertama di umur sekitar 12 hari ya, gitu kan. Dan yang kedua di umur 32 hari kalau tidak salah, gitu ya. Itu pemupukan. Cuman pada musim kali ini saya rubah teman-teman. Ya, saya rubah. Jadi pemupukan pertama saya terapkan di umur 10 hari ya. 10 hari yang biasanya di umur 12 hari saya terapkan di umur 12 hari gitu, 10 hari ya. Di umur 10 hari yang biasanya diterapkan di umur 12 hari pada musim sebelumnya. Dan pemupukan yang kedua kita lakukan di umur 25 hari teman-teman ya, di umur 25 hari yang biasanya di umur 32 hari. Karena kalau kata masyarakat ya, masa pertumbuhan anak itu yang pesat-pesatnya adalah di umur 7 sampai 30 hari. Itu masa pesat pertumbuhan anak ya teman-teman. Kalau dari umur 30 sampai ke 40 ya memang beranak gitu kan, cuman tidak begitu pesat gitu teman-teman ya, tidak begitu pesat gitu. Makanya saya robah itu pola pemupukannya gitu. Itu perubahan yang selanjutnya. Dan perubahan berikutnya yang saya lakukan di pola penyemprotan gitu teman-teman ya. Jadi pada musim kali ini ada tambahan obat ya. Ada tambahan obat yang saya masukkan gitu kan. Kalau di musim kemarin saya melakukan penyemprotan itu sebanyak 6 kali ya. Kalau panduan Syngenta tetap saya terapkan ya sebanyak 5 kali. Kalau musim kemarin itu kan biasanya musim sebelumnya penyemprotan itu dilakukan 6 kali ya. 6 kali gitu teman-teman ya, 6 kali. Nah untuk sekarang itu kita terapkan 8 kali penyemprotan teman-teman, karena saya masukkan Ambition ya. Ambition itu untuk menambah nutrisi ya, untuk menambah nutrisi padi. Karena apa? Karena menurut saya pada musim-musim sebelumnya saya lemahnya di anakan padi teman-teman ya. Jadi anakan padi menurut kita dan teman-teman itu masih kurang banyak gitu teman-teman ya, masih kurang banyak. Makanya saya tambahkan Ambition ya, Ambition dari Bayer gitu ya, dari Bayer itu saya tambahkan 2 kali penyemprotan itu untuk Ambition ya. Kalau di Syngentanya kan Virtaco teman-teman ya, Virtaco itu untuk anakan produktif dan pencegahan hama gitu kan. Jadi untuk musim kali ini saya tidak hanya mengandalkan dari Syngenta, tidak hanya mengandalkan Virtaco, tapi saya dukung ya, saya dukung dengan Ambition ya, Ambition. Ini anginnya kencang teman-teman ya, karena memang benar-benar musim kemarau ini, musim kemarau, sehingga pada musim kali ini tadi itu karena saya terlambat dalam penanaman ya, saya selisihnya dengan tetangga itu sekitar 15 hari teman-teman ya, sekitar 15 hari umurnya. Sehingga karena keterlambatan itu saya akhirnya harus nyedot air karena masuk musim kemarau. Saya sampai sekarang itu sampai habis 16 kompan ya, jerigen yang ukuran 5 liter teman-teman. Bisa dikalikan sama teman-teman, saya menyedot air itu menghabiskan bensin itu sekitar 16 jerigen yang ukuran 5 liter. Tinggal kalikan saja 16 jerigen kali 5 liter ya, di kisaran 80 liter. Dikalikan saja oleh teman-teman bensin ya, biasa kalau itu di kisaran 15.000 lah. Jadi bisa dibayangkan untuk musim kali ini saya memang
apa ya, biaya membengkak karena harus menyedot air. Karena kalau tidak disedot, resikonya lebih besar juga gitu teman-teman ya. Jadi kalau tidak kita mengambil resiko ini, ya mungkin padi kita tidak akan tidak akan bagus ya gitu teman-teman, karena masih membutuhkan air gitu ya. Jadi kembali ke tadi perubahan-perubahan yang kita lakukan. Jadi pada musim kali ini kita coba untuk menambah ambision. Ambision kita terapkan di umur 7 hari dan umur 20 hari kalau tidak salah teman-teman ya. Di umur 20 hari itu ya. Gitu kita terapkan itu dalam rangka menambah nutrisi untuk menggenjot anakan padi kita gitu teman-teman ya, anakan padi kita dalam rangka membantu Pirtaco dari Syngenta gitu teman-teman ya gitu. Terus perubahan selanjutnya biasanya di penyemprotan terakhir itu di umur 80 hari ya, 80 hari. Tapi saya coba turunkan waktunya gitu ya. Karena kalau dari panduan Syngenta terakhir penyemprotan itu di umur 70 hari ya. Makanya penyemprotan tambahan itu yang biasa kita lakukan adalah Propus dan Tandem dari Bayer. Nah itu diselipin gitu ya, diselipkan di panduan Syngenta. Karena panduan Syngenta itu kan dari mulai umur 15 gitu ya, umur 15, 25, 35, 45, 55 dan 70. Itu umur penyemprotan panduan penyemprotan dari Syngenta. Nah, kalau di musim sebelumnya penyemprotan tambahan itu, penyemprotan yang ke-6 itu di akhir ya, di umur 80. Nah, kalau untuk sekarang kita selipkan. Jadi antara umur 55 dan umur 70. Jadi saya gunakan di umur 60 kalau tidak salah gitu ya. Itu saya selipkan untuk penyemprotan tambahannya, yaitu Propus dan Tandem. Cuman pada musim kali ini juga saya ganti, jadi saya tidak menggunakan Tandem sekarang ya, cuman masih dari Bayer ya. Jadi untuk tambahannya, untuk membantu Ami Startup dari Syngenta ya, dalam rangka menambah penase kualitas padi ya, agar produksinya meningkat, saya gunakan Propus dan Renzo teman-teman ya. Dan Renzo itu sama-sama dari Bayer juga gitu ya gitu. Nah ini yang saya coba lakukan perubahan di musim tanam kali ini gitu teman-teman ya gitu. Dan pada saat ini sebagaimana yang saya katakan tadi bahwa padi kita umur 71 hari teman-teman ya. Seharusnya kemarin di umur 70 saya melakukan penyemprotan terakhir gitu. Cuman karena sibuk gitu ya, sibuk kemarin itu kita melakukan penyiraman pepaya ya. Karena musim kemarau, pepaya kita masih butuh banyak air gitu ya. Gitu. Dan rutin seminggu sekali disiram selain dipupuk ya pepayanya gitu. Jadi kemarin seharusnya penyemprotan itu dilakukan kemarin gitu kan, tapi karena kemarin bentrok jadwal dengan penyiraman pepaya, maka penyemprotan terakhir itu kita lakukan di hari ini di umur 71 hari, yang seharusnya kita lakukan di umur 70 hari ya, di umur 70 hari. Dan obat yang kita gunakan pada penyemprotan terakhir ini, kalau kemarin di musim kemarin penyemprotan terakhir kan kita tutup dengan Propus dan Tandem ya gitu ya. Tapi untuk kali ini sebagaimana yang saya bilang tadi bahwa Propus dan Tandem itu diselipkan di antara panduan Syngenta gitu kan. Jadi akhirnya pada musim kali ini saya yang terakhir penyemprotan itu tetap di merek Syngenta gitu ya. Yang terakhir penyemprotan yang terakhir itu yang sekarang kita gunakan adalah Ami Startup ya, Ami Startup dan Alika teman-teman ya.
Tenalika gitu ya. Ini obat yang digunakan dalam penyemprotan terakhir ya. Dan karena ini anginnya kencang, teman-teman, dalam melakukan penyemprotan kewalahan juga teman-teman ya, karena anginnya kencang tuh sampai berjalan mundur teman-teman. Berjalan mundur karena kalau tidak berjalan mundur kita menghadang angin akhirnya si obat terkena wajah teman-teman ya yang sedang melakukan penyemprotan itu teman-teman. Tuh berjalan mundur. Cuma nggak tahu ini padi kita, kata orang-orang katanya ini tinggi banget ya. Padahal biasanya kalau lusi ya biasa lah gitu kan. Biasa, tapi ini tinggi banget ini. Tuh ya. Itu sampai sebahu teman kita, padahal teman kita tinggi tuh. Itu berjalan mundur teman-teman. Teman kita berjalan mundur. Tuh. Ya. Tuh, berjalan mundur ya teman-teman kita. Dan yang melakukan penyemprotan sebanyak 4 orang teman-teman ya, sebanyak 4 orang ya. Cuman untuk jumlah tangki masih sama seperti musim sebelumnya. Jadi 1 hektar itu kita menggunakan sebanyak 16 tangki ya untuk ukuran 1 hektar teman-teman ya. Untuk ukuran 1 hektar kita menggunakan 16 tangki ya. Tuh, padahal ini tidak menggunakan gibro teman-teman ya, tidak menggunakan gibro daun. Ini biasanya kalau untuk mempertinggi batang padi dilakukan penyemprotan dengan menggunakan gibro biasanya ya. Tapi walaupun tidak di gibro, ternyata untuk ketan lusi tinggi banget ini gitu ya. Dan ini pertama ya, ini pertama saya tanam ketan lusi teman-teman ya. Pertama kalinya saya ingin coba aja gitu ya, saya ingin coba. Dan juga kebetulan pengepul yang suka ngambil gabah kita ya, itu sudah sepakat gitu ya. Jadi kita dalam tanam ketan kali ini memang sudah ada kesepakatan dengan tengkulak yang biasa bos ya, bos padi yang suka ngambil gabah kita gitu ya. Saya bilang, gimana nih untuk musim kali ini saya tanam apa? Boleh ketan katanya gitu ya. Akhirnya saya tanam ketan teman-teman. Tuh ya, tinggi banget tuh. Tuh, kewalahan teman-teman kita. Ini kalau tidak di legowo apalagi teman-teman ya. Ini berjalan di legowan teman-teman ya. Tuh, legowannya sudah agak kelihatan tuh. Nggak kelihatan ya. Tuh. Teman-teman juga kewalahan teman-teman dalam melakukan penyemprotan. Jadi pada musim tanam kali ini saya harus mengambil resiko melakukan penyedotan air ya. Penyedotan air. Saya menghabiskan 16 jerigen berukuran 5 liter teman-teman ya. Itu sampai beberapa hari gitu ya. Saya lakukan 2 kali. Jadi saya melakukan penyedotan air itu ketika padi pas mau mulai keluar ya. Pas mulai mau keluar saya melakukan penyedotan yang jadi di bunting-bunting akhir lah ya, di bunting-bunting akhir pas mulai mau keluar. Dan penyedotan yang kedua saya lakukan di posisi padi mau berisi teman-teman ya, mau berisi. Setelah mulai semua keluar ya, pas mau nunduk mau berisi saya sedot lagi ya, sedot lagi gitu. Karena tadi itu saya harus mengambil resiko teman-teman ya, harus mengambil resiko apapun yang terjadi daripada apa namanya ya, daripada hancur-hancuran gitu kan. Mendingan saya ngambil resiko daripada padi kita nggak berhasil ya, nggak dipanen karena kekeringan. Kita coba lihat punya tetangga kita ya, yang sama sekali tidak pernah disedot ya, sama sekali tidak pernah dikasih air teman-teman ya.
Saya kasihan banget loh, saya kasihan banget lihat padinya, karena akhirnya bagi saya itu padi itu seperti makhluk hidup lah. Memang makhluk hidup ya, memang makhluk hidup ya. Seperti kita pelihara kambing, kalau kita tidak kasih makan ya kasihan kan gitu kan, gitu ya. Hati saya seperti ini terus sekarang. Jadi melihat padi yang kayaknya kekeringan, perlu air, perlu minum gitu kan, kita tidak kasih, saya akhirnya muncul rasa kasihan teman-teman ya, muncul rasa kasihan. Akhirnya dari itu saya ya udah, kita ambil resiko gitu, kita harus nyedot air ya, bagaimanapun caranya kan gitu kan. Ini punya tetangga kita ya, kita lihat nanti. Karena kebetulan punya tetangga yang ini tidak tanam ganja teman-teman ya, tapi dia tanam impari 32 ya, impari 32. Kasihan banget ini tuh, ada yang kuning tuh ya, yang kuning tuh. Nih, ini punya tetangga kita, kasihan banget teman-teman tuh. Itu kering kerontang, apalagi pas kemarin pas mau bekah, kalau orang sini kalau pas mulai mau keluar kering banget nih, kasihan, kering banget tuh, putih ya, putih ya, tanahnya putih. Kalau punya kita karena jadi 2 hari kemarin dikasih air, ya alhamdulillah kelihatan segar teman-teman. Tuh punya tetangga kita teman-teman, jadi kasihan banget lihatnya ya gitu. Nah itu jadi saya kasihan akhirnya melihatnya. Nah ini punya kita kayaknya sudah agak kuning-kuning teman-teman ya. Mudah-mudahan kalau kata teman-teman saya tadi di kisaran 1 minggu lagi ya mungkin maksimal 10 hari lah, mudah-mudahan bisa dipanen gitu teman-teman ya, mudah-mudahan bisa dipanen. Ini sekali lagi saya minta doanya kepada teman-teman, mudah-mudahan musim tanam padi kali ini, musim sawah kali ini, padi kita sehat, tidak kena hama gitu kan, sampai dipanen nanti. Dan nanti ketika sudah dipanen hasilnya maksimal sesuai target kita ya, sesuai target kita, menghasilkan gitu tuh ya teman-teman. Hasilnya bagus, mudah-mudahan ya kan gitu ya, keinginan kita. Dan ini adalah musim tanam kali ini, saya tanam ketan lusi yang baru saya tanam pada musim kali ini ya. Saya pertama kalinya tanam ketan lusi ya. Dan juga pada musim tanam kali ini saya melakukan percobaan kembali dalam pengelolaan ya padi, karena pada musim-musim sebelumnya kita anggap masih ada kelemahan dalam tanaman padi kita gitu ya. Mudah-mudahan ini ada peningkatan. Nanti kalau memang sudah ada peningkatan ya, kalau uji coba kita berhasil, insya Allah nanti saya akan sharing ya, akan informasikan kepada teman-teman gitu kan. Mudah-mudahan bisa menjadi apa ya, salah satu alternatif ya, informasi yang bermanfaat untuk kita semua ya, untuk kita semua. Demikian informasi atau aktivitas yang bisa saya bagikan kepada teman-teman. Mohon maaf apabila ada hal-hal yang kurang berkenan ya. Terima kasih. Bila taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.